Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Sanggar Budaya Pangreksa Budaya panjenenganipun Bapak Haji Sunarso SHMH, yang saya hormati panjenenganipun ibu-ibu pangrawit Sanggar Sekar Budaya Laras, hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah sebelumnya kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, yang memberikan rahmat kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu bermuwajahah dalam acara yang sangat istimewa. Bagaimana bisa istimewa? Karena malam ini malam pergantian tahun dari tahun 2020 Masehi ke tahun 2021 Masehi. Alhamdulillah pada malam tahun baru ini kita dipertemukan untuk saling mengisi jiwa. Yang dimaksudkan mengisi jiwa adalah karena di zaman sekarang banyak orang mengisi perut tapi jarang mengisi jiwa. Makanya jiwa-jiwa orang sekarang itu jiwanya hampa. Tahu hampa? Hampa itu hampa. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur bersama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti syafaatnya min yaumina hadza ila yaumiddin. Semoga kita semua mendapat syafaatnya, amin Allahumma amin. Selanjutnya di sini tadi dikatakan ada ceramah budaya, agama dan budaya. Saya tak pakai bahasa Indonesia aja, bahasa Jawa makanya kalau kalah. Daripada kalau kalah kan lebih baik saya pakai bahasa Indonesia, jadi kata-kata yang searah. Anak kalau pakai ajeng matur, pakai muni dahar, jebule ana sing luwih alus meneh, kan nggih repot. Nah, nggih ngoten. Makanya saya dengan bahasa Indonesia aja. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan menguraikan mengapa manusia itu wajib untuk beragama. Jadi agama dan budaya, satu agama. Sudah tahu yang namanya agama? Tahu nggak Mas? Mas, agama itu apa Mas? Agama itu apa? Banyak orang tahu nama agama tapi tidak tahu agama itu apa. Maka benar sekali Bapak kita yang malam ini membahas agama dan budaya. Dan agama itu salah satu adalah tujuan hidup kita di dunia dan akhirat. Agama adalah menjadi salah satu tujuan hidup kita untuk di dunia dan akhirat. Lah, apa agama itu sendiri? Agama itu berasal dari kata Sanskerta yang namanya A itu tidak, gama itu kacau.
dalam bahasa Indonesia bisa dimaknai yang ngetren, yaitu anti galau. Agama itu maknanya tidak galau atau anti galau. Makanya kalau orang selalu galau berarti agamanya kurang. Sering galau enggak, Mas? Berarti agamanya kurang. Enggak perlu, istilahnya kita tidak perlu menghitung atau kita menghisap atau kita menilai orang lain. Kita nilai diri sendiri. Aku masih sering galau berarti agamaku masih kurang. Itu tidak. Agama itu maknanya galau. Begitu aja, galau aja. Maknanya dimaknai galau aja, lebih enak. Berarti orang yang sering galau menandakan kalau pemahaman agama belum ada atau sudah ada tapi kurang, apalagi pengamalan agama. Nah, agama itu sendiri apa? Agama adalah tatanan, tata cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tata cara kita untuk berhubungan kepada sesama manusia, lingkungan sekitar dan alam semesta. Punika agama. Paham nggih? Tak baleni meneh. Iki seperti orang kuliah aja, santai. Jadi kita seperti orang kuliah, santai. Agama adalah tatanan kehidupan atau tata cara peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa, serta tata cara berhubungan antar sesama atau boleh dikatakan antar manusia, lingkungan dan alam semesta. Wah, lah kok begitu luas? Agama memang luas. Maka apalagi dalam Islam, Nabi Muhammad SAW diturunkan di dunia untuk membawa ajaran Islam, yang Nabi Muhammad itu sendiri pembawa ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka di situ tadi adalah tatanan peribadatan manusia, sesama manusia, alam sekitar dan lingkungan dan seluruh alam semesta. Jadi orang mung tatanane wong Karanggeneng tok, tidak. Untuk seluruh alam, untuk seluruh dunia. Lantas agama sendiri itu apa? Agama tidak akan bisa berkembang, agama tidak akan bisa maju kalau tidak didampingi dengan budaya. Padahal Islam itu sendiri, agama itu sendiri sangat sulit apabila kita menerapkan yang sungguh-sungguh. Tapi orang Islam jangan mempersulit ibadah, tapi juga jangan merasa berat ibadah, juga jangan mempermudah ibadah. Maksudnya mempermudah gimana? Jangan kita sampai menyepelekan untuk ibadah, tapi juga jangan merasa berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadahlah kita kepada Allah semampu kita, tetapi untuk meninggalkan larangan-larangan Allah wajib untuk ditinggalkan. Maksudnya semampu kita gimana? Contoh, seumpama kita tidak bisa melakukan sholat dengan berdiri, maka boleh kita sholat dengan duduk. Apabila kita sudah tidak kuat sholat untuk duduk, maka dibolehkan kita sholat untuk dengan cara istikharah, mungkin dengan cara berbaring atau mungkin dengan cara bagaimana sebisanya. Kalau sudah tidak, badan tidak bisa bergerak, yang bisa bergerak hanya lisan dan matanya, kita cukup berisyarah untuk melakukan sholat. Itulah agama Islam. Lantas agama sendiri itu di dalam Al-Quran juga dijelaskan la ikraha fiddin. Nanti itu hubungannya dengan budaya. Jadi ini nanti pembahasannya dengan budaya, nanti ini yang terakhir aja. Lantas agama itu bagaimana? Kalau agama adalah tata cara untuk beribadat kepada Allah atau kepada Tuhan yang Maha Esa,
berarti orang Islam. Mohon maaf, ini ada yang non Islam enggak? Ada enggak? Makanya saya mohon maaf nih. Jadi ini yang saya bahas karena di sini ada agama bukan Islam aja. Berarti yang di sini agama menurut tatanan-tatanan agama. Kalau orang Islam harus mengikuti tatanan secara Islam, agama. Kalau orang Kristen Katolik harus mengikuti tatanan secara Kristen dan Katolik. Orang Hindu, orang Bunda, orang Hongkucu, orang kepercayaan, ono kejawen, ono Darmo Gandul, ono Gundal Gandul dan lain-lain saya kurang tahu karena semakin di Indonesia di Gunung Pati sendiri itu saya pernah mendengar informasi betul atau enggak saya kurang tahu sudah tertulis itu ada 37 agama. Karena aliran di situ di KTP sudah tidak ada kalimat lagi agama gitu, tulisannya sudah agama. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang namanya agama itu seperti tadi adalah tata cara untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Secara umum orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan dia mengetahui tata cara yang diajarkan oleh Tuhan yang Maha Esa dan menjalankannya tata cara tersebut, berarti orang itu menurut orang itu dan secara pemahaman berarti orang itu sudah beragama. Paham ya? Berarti orang itu sudah beragama. Lah bagaimana dengan sekarang ada yang namanya agama aliran keras, agama yang seperti ini. Agama sebenarnya bukan seperti itu. Sebab agama itu harus berjalan dengan rasa. Contohnya, agama berjalan dengan rasa. Pada waktu dulu ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama, Rasulullah dengan sopan santun, bahkan ketika Rasulullah SAW ketika mau berangkat ke masjid diludahi oleh orang. Keberangkat masjid lagi diludahi oleh orang. Suatu saat ketika Rasulullah SAW berangkat ke masjid, orang itu tidak meludahinya. Kok Rasulullah kaget, tidak diludahi malah kaget. Mengapa orang ini biasanya meludahi aku dari rumah yang tinggi, tetapi mengapa ini tidak meludahi saya? Akhirnya Rasulullah SAW mendatangi rumah orang tersebut dengan membawakan oleh-oleh, bawakan kurma datang. Mengapa kamu tidak meludahi saya? Ternyata orang yang meludahi itu sakit. Akhirnya Rasulullah menjenguk sakit dan mendoakan semoga sakitnya sembuh. Karena dalam cerita akhirnya orang itu bisa masuk Islam. Itulah agama. Maka agama itu tidak nyun sewu, tidak harus pakai kekerasan. Agama itu pakai rasa dan lemah lembut. Ada yang dikatakan. Itu ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Kiai ya. Jadi sudah banyak yang kita terima mengenai pembahasan tentang agama itu sendiri ya. Nanti untuk masalah budaya yang menjadi gongnya ya Pak Kiai ya, kita akan terima juga dari beliau. Untuk itu kita selingi dulu deh ya, biar nggak monoton gitu ya, pada ngantuk-ngantuk itu. Nah, pepeling ya, pepeling. Monggo Mas, pepeling Mas. Pepeling dados.
Matur sembah nuwun Muhammad Fajri. Ngotok itu Mas ya. Sun kekompakannya teman-teman dari ibu-ibu Sekar Budaya Ras, tapi ada juga bapaknya Mas. Ya, ada bapaknya. Apa Ibu Supi aja ya, Ibu Supi. Terima kasih. Itu tadi kita sudah sama-sama menerima pencerahan dari Pak Kiai ya, bahwa agama itu adalah satu tata cara untuk melakukan ibadah dari hamba kepada sang kholik, ya. Kepada sang kholik, ujung-ujungnya kepada sang kholik, ya. Baik itu ibadah namanya ibadah habluminallah, ya. Habluminallah itu artinya dari hamba kepada sang kholik yang sifatnya vertikal, ya. Dan juga habluminanas kepada hamba kepada sang kholik melalui sesamanya. Melalui sesama itu tidak hanya manusia saja, mungkin juga dengan hewan, binatang, dengan tumbuhan, alam semesta yang disebut Pak Kiai tadi. Itu yang namanya hablum minallah dan hablum minanas. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitannya itu tadi ya, keterkaitannya antara budaya dengan agama itu tadi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kiai bahwa menjalankan budaya itu penting ya, penting dan harus mendampingi agama itu sendiri. Seperti itu. Monggo kita serahkan kepada Pak Kiai. Monggo Pak Kiai, nuwun. Terima kasih. Yang tadi mengapa agama harus disampaikan dengan menggunakan rasa. Di dalam suatu dawuh menyampaikan agama itu harus dengan bil hikmah, dengan ilmu. Hikmah itu ilmu yang menjurus kepada sesuatu yang bermanfaat untuk sesama. Tidak hanya dengan hikmah tapi bil mau'idotil hasanah, dengan hikmah dan dengan tata cara penyampaian yang baik. Kalau dinilai berarti agama itu butuh kelembutan untuk menyampaikannya. Kelembutan rasa hati juga bisa menilai mana yang seharusnya disampaikan dan mana yang seharusnya tidak disampaikan. Saya menyampaikan kepada siapa dan saya menyampaikan di mana. Penyampaian agama itu fleksibel. Contoh seperti ini. Seseorang penjual emas intan berlian. Kalau seorang penjual emas intan berlian kok dijual di tukang sayur, ya enggak masuk. Gitu loh. Sama aja ketika agama ini dalam sudah versi tingkat pengamalan tingkat tinggi diberikan kepada orang awam, apalagi di situ baru orang yang masuk Islam, baru pendekatan Islam, nggih mumet. Makanya di situ penyampaiannya harus bil hikmah wa mau'idotil hasanah. Masih banyak lagi sebenarnya. Tapi ini saya ambil inti-intinya aja, kapan-kapan besok kalau ada yang lebih luas, waktu lebih luas. Selanjutnya ini masalah budaya. Budaya, apakah itu budaya? Budaya adalah hasil karya cipta manusia, yang karya cipta manusia tersebut berada di lingkungannya secara individu atau kelompok, yang mana budaya tersebut sudah dipakai dan digunakan atau diamalkan dalam setiap waktunya. Berarti budaya itu adalah hasil cipta. Sekarang saya mau tanya, mungkin jenengan tahu namanya Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu buku Al-Quran. Itu jenengan kalau mengatakan budaya atau agama? Coba.
mushaf Al-Quran itu budaya atau agama? Saya tidak akan menjelaskan dulu, saya akan menerangkan. Mushaf Al-Quran itu dulu hurufnya bukan 24, tidak seperti huruf yang sekarang. Mushaf Al-Quran itu dulu kan Al-Quran itu untuk dimushafkan, untuk dituliskan. Tapi Sayyidina Abu Bakar waktu itu masih menolaknya. Bersama dengan sahabat-sahabat Sayyidina Umar, akhirnya lah tertulis bahwa Al-Quran itu ditulis dengan huruf-huruf yang komplit, ada fathahnya, ada kasrohnya. Mushaf Al-Quran itu adalah olah pemikiran manusia. Berarti mushaf Al-Quran itu budaya atau agama? Mushaf Al-Quran itu budaya atau agama? Budaya. Berarti kalau mushaf Al-Quran itu budaya, agama dan budaya dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Berarti agama dan budaya tidak bisa dipisahkan. Secara umum agama dan budaya itu mempunyai harus dua perjalanan atau mempunyai dua persyaratan. Supaya agama baik, budaya baik harus mempunyai dua. Satu, kita harus bisa berasimilasi. Ngertos? Asimilasi itu apa? Supaya agama dan budaya bisa berjalan seiring itu harus bisa berasimilasi. Asimilasi itu adalah peleburan watak asli kepada watak yang lainnya. Peleburan sifat yang asli ke dalam sifat yang lainnya secara umum. Namun asimilasi di dalam Islam itu mempunyai tatanan-tatanan tertentu. Asimilasi di dalam Islam tentunya yang tidak sesuai dengan syariat tidak boleh. Ini nanti pembahasannya di yang seterusnya. Asimilasi yang pertama asimilasi, yang kedua adalah toleransi. Berarti agama dan budaya akan bisa berjalan dengan baik, yang satu dengan asimilasi, yang kedua dengan toleransi. Itu tepuk tangan dulu untuk Pak Kiai ya. Teman-teman ada informasi dari teman kita ya, bahwa ada 7 tempat di malam hari ini yang asik untuk merayakan tahun baru. Ya, di Semarang ya, satu di Banyumanik, itu di ngarep TV. Kemudian ada di Telogosari ning dhuwur kasur. Ada lagi di Mijen di kamar mandi. Ini mung karo nyanyi-nyanyi kamar mandi ini. Di Pedurungan ngarep kompor. Gitu ya. Gunung Pati cedak Magic Jar, Pak. Cedak Magic Jar. Oh, ini ada di Sanggar Pangreksa Budaya ya kan. Di Tanah Mas di ruang tamu, di Lamper itu di dapur. Ya itu tadi ya, tepuk tangan untuk Pak Kiai sekali lagi ya. Itu tadi menjelaskan, memberi pencerahan bahwa agama dan budaya itu tidak bisa dipisahkan. Seperti gula dan manisnya, seperti garam dan asinnya. Bagaimana kita membedakan ini gulanya, ini manisnya, ini asinnya, ini garamnya? Nggak bisa ya? Susah ya? Susah, nggak bisa. Makanya itulah satu kesatuan bahwa menjalankan syariat agama dan budaya itu tidak hanya beriringan ya Pak Kiai ya, tapi awor misah, kalau saya mengatakan adalah awor misah. Itu ya. Tepuk tangan sekali lagi dan kita selingi lagi ya untuk ibu-ibu Sekar Budaya Laras ya. Setelah ini Tomboati ya, Tomboati.
apa ilir-ilir ya? Saya tertarik dengan sabda Pak Kiai tadi ya, ilir-ilir temanten anyar gitu ya. Temanten anyar. Kalau mereka yang agamanya baru saja, meluk agamanya baru saja itu di dalam ilir-ilir ini adalah temanten anyar. Tapi bagaimana kalau saya bawani sekar pangkur gitu. Sekar pangkur ini ya, nanti dijatuhkan ke ilir-ilir. Oke? Punapa yen wus kakekat estu lajeng sarengat nyo kawuri yen saking pemanggih ulun tan wonten kang tinilar jeremuk tamar ing kadis ugi kasebut ka tanpa sarengat batal sarak tanpa kak tandati sumangga ilir-ilir Mas dados untuk ibu-ibu Sekar Budaya Waras tepuk tangannya mana. Terima kasih ya. Itu tadi ya bahwa kita menyelenggarakan satu sambung rasa sarasehan budaya ini karena kita menganggap bahwa dengan ilmu hidup ini akan mudah, dengan agama hidup ini akan terarah ya. Kemudian dengan budaya hidup ini terasa indah. Ya. Untuk itu kami lagi kepada Bapak Kiai Haji Abah Nurkolis untuk melanjutkan pemberian pencerahan sok glogok kepada kita semuanya. Monggo Pak Kiai. Melanjutkan yang beragama, berbudaya akan bisa sinkron. Pertama tadi adalah harus bisa berasimilasi. Berasimilasi adalah peleburan dari sifat asli kepada sifat yang lainnya di mana orang itu bertempat. Terus mungkin ada yang bertanya,
Kalau peleburan agama, asimilasi adalah suatu peleburan, bagaimana orang Islam dengan orang yang lainnya? Bagaimana Islam dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Konghucu dan yang lainnya? Apakah dibolehkan? Makna peleburan di sini bukan dalam arti menjadi satu lebur, bukan. Ada yang kadang kalanya berlebur seperti teh dan gula atau seperti kopi dan gula. Namun juga ada kalanya seperti kue lapis. Yang merah sendiri, yang putih sendiri, yang hijau sendiri, berlapis. Tetap menjadi satu, cuma yang kuning tetaplah kuning, yang putih tetaplah putih, yang hijau tetaplah hijau, namun dalam satu wadah yang ada. Ngoten, Pak Dalang. Itulah namanya berasimilasi. Makanya kalau yang tidak paham, kalau berasimilasi harus melebur bagaimana dengan kepercayaan agama kita. Masa kita harus mengikuti agama orang lain? Bukan mengikuti agama orang lain. Berlebur dalam arti kita bisa seperti kue lapis. Jadi satu, tapi tidak jadi satu. Yang kuning tetaplah kuning, yang hijau tetaplah hijau, yang putih tetaplah putih, jadi satu, dimakan enak, jenenge jadi kue lapis. Nah kalau misalnya kita tidak bisa mau berlebur, kita itu di bawah lawan berjalan di negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai bermacam budaya, yang mempunyai suku yang banyak di dunia. Kalau kita tidak bisa menjadi kue lapis, makanya Indonesia diibaratkan itu kue lapis, maka di situ ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hijau. Itu berlapis-lapis, disitulah tetap menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan agama dan budaya, pertama kita harus bersatu. Yang kedua, kita bisa bertoleransi. Tahu yang namanya toleransi? Toleransi itu apa? Kadang-kadang kita itu sering mengatakan kita harus bertoleransi ke sesama agama. Kita harus bertoleransi sesama orang yang tidak sependapat dengan kita. Toleransi itu apa? Toleransi itu dari bahasa Latin tolerare, Pak. Tolerare itu maknanya menahan, atau dalam bahasa Arabnya itu bisa dimaknai dengan kalimat as-sabru. Tolerare itu as-sabru. Mengapa kita harus bertoleransi? Kita harus bersabar. Oh berarti kalau kita yang namanya bersabar itu menahan. Loh, mengapa budaya kok harus ditahan? Dalam arti kita menahan sesuatu. Toleransi itu ada tiga dalam pemahaman ilmu yang telah saya pahami dan saya nukil dan saya menyimpulkan bahwa toleransi itu ada tiga. Pertama, toleransi untuk ikut melakukan sesuatu untuk hal yang lain. Pertama, toleransi. Yang kedua adalah toleransi untuk mengikuti sesuatu tapi tidak ikut di dalam sesuatu. Yang ketiga adalah kita harus merasa sabar ketika mendapatkan benturan-benturan ketika kita bertoleransi. Sebab toleransi itu hanya bisa dilakukan dengan orang yang paham tentang agama dan paham tentang budaya. Toleransi tidak bisa dilakukan untuk semena-mena. Karena apa? Toleransi yang pertama yang bermakna nahan itu tadi berarti kita harus bisa melakukan sesuatu. Contoh seperti ini. Kita melakukan toleransi, kita berarti harus menahan untuk melakukan sesuatu yang baik terhadap yang lain. Maksudnya menahan itu bagaimana? Ketika ada perilaku orang lain, contoh seperti orang Islam bertoleransi dengan Katolik atau
Kristen. Toleransi kita menghormati kepadanya, namun kita tidak boleh mengikuti dalam aturan agamanya. Tidak boleh mengikuti peribadatannya. Boleh kita bertoleransi, ikut membangun gerejanya, boleh ikut kita memahami, boleh ikut kita misalnya kerja bakti untuk gereja, boleh kita untuk menjaga keamanan gereja dan lain-lain. Namun kita bertoleransi tetap untuk mencegah satu itu tadi, kita tidak boleh ikut dalam peribadatannya. Karena peribadatan antara orang Islam dan orang Kristen dengan Hindu, Buddha dan lain-lain, kepercayaan yang harus dijaga, rasa yang harus dijaga, dia mempunyai vertikal dengan jalan vertikal sendiri-sendiri. Cara bervertikal sendiri. Jangan disamakan dengan orang Islam. Orang Islam juga jangan menyamakan dengan orang Kristen, dengan Hindu, Buddha, dan lain-lain. Karena kita hidup di dalam negara kesatuan. Tepuk tangan untuk Pak Kiai. Ini banyak ilmu yang kita peroleh dari beliau malam ini ya. Dengan itu kan lagi ini Pak Kiai ya, hari Natal, Tahun Baru kita sebagai umat Muslim ini bagaimana kita juga punya teman ya, saudara yang memeluk agama Kristiani ya kan, seperti itu. Nah itu tadi sudah terjawab oleh beliau, artinya kita boleh ya mengucapkan selamat Natal gitu kan bagi yang merayakan, namun kita tidak boleh untuk ikut-ikut melakukan ibadat mereka kan gitu ya gitu. Itu tentunya Pak Kiai ada dalilnya ya Pak ya, tentunya ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya ya, tangih lamun seperti itu ya. Dan kemudian itu tadi ya, kebudayaan dan agama itu harus selalu berjalan seiring, senada gitu ya, senada. Dan yang beraneka ragam budaya, agama, etnis ya itu adalah sebagai kekuatan bangsa ya Pak ya. Budaya adalah kekuatan bangsa, juga kekuatan agama, juga kekuatan agama. Budaya sendiri. Iya, begitu. Ya. Kita selingi dulu ini karena Pak Kiai tadi paring dawuh, wah kita ini agak gayeng ini bisa sampai jam 10. Jadi Mas Tio nanti bisa bisa lebih leluasa karena sehabis sarasian ini akan kita saksikan bersama pagelaran padat ya, pagelaran padat dari Ki Tio Prastyo dengan lakon Niken Salindri. Ya, kalau Pak Kiai berkenan masih ini menungguin Mas Tio Ndalang sampai purna ya, terima kasih. Kalaupun ada acara lagi atau bakar-bakar jagung dengan santri di sana ya monggo saja itu nanti. Itu ya kita selingi lagi. Bagaimana kita kasih bawa pangkur lagi, masih satu podo lagi ya. Nanti dijatuhkan kepada tombo hati ya, tombo hati. Paran Gusti yen kapisah temah mangke kakalihira sisip kang lempeng tasih ingkang roh sakawanira tunggal ngilmuning tiang saringat miang torekat hakikat miwah makrifat punika kamil abdoli. Ini tembang suluk sukmo lelono Pak Kiai. Ini dari wirid Hidayat Jati ya. Raden Ngabehi Rangga Warsita. Jadi ada disinggung juga
ajaran manunggaling kawula lan Gusti. Nanti kita mintakan juga sesuluh dari Bapak Kiai ya mengenai ajaran manunggaling kawula lan Gusti. Nggih, kita monggo tombo ati dados. Tepuk tangan untuk Ibu-Ibu Sekar Budaya Laras dan Bapak-Bapak. Kita tidak terasa udah 2 jam loh nih, ya kan? Tapi tidak terasa ya, begitu asik dan juga cukup menarik ya, cukup menarik karena dalam kehidupan sehari-hari, namun jarang kita bahas seperti itu ya, gitu. Termasuk juga bagaimana kita tuh bisa ibadahnya itu bisa khusyuk ya kan, bisa khusyuk. Jangan cuman ibadah tidak khusyuk, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, yang sembarangan, tapi harus juga ada ada kekhusukannya ya. Itu kata Pak Kiai ya, dulu tuh katanya kita itu harus bisa mensucikan hati lah itu ya, mensucikan hati. Karena penyakit yang sangat dahsyat di dalam jiwa kita itu adalah penyakit hati katanya. Makanya kita harus bisa nyuceni hati. Gitu. Bagaimana nyuceni hati itu, mensucikan hati itulah itu saya. Bagaimana untuk mensucikan kita supaya tidak dengki, tidak serai, jahil, mentakil, ngemut pentung ya kan gitu kan, supaya kita terhindar dari itu loh, sombong, congkak, ria, ya kan, itu kan sehari-hari yang kita. Kemudian bagaimana kita iri hati kepada sesamanya dan sebagainya, kepada tetangganya, kepada temannya,
Itu konsepnya itu kata Pak Kiai yang pernah saya terima itu kita harus mensucikan hati, mensucikan diri dan mensucikan hati. Nah kalau mensucikan diri sih mudah ya, mungkin mandi gitu ya. Tapi untuk mensucikan hati itu kata Pak Kiai yang saya terima itu kita harus tobat. Harus tobat. Tobat itu adalah tansah enget utawi eling dateng Gusti. Tobat. Kemudian woro nebihi ingkang boten cetha halal haramipun. Gitu. Kemudian zuhud namung nglampahi ingkang halal. Lajeng fakir menika mboten fakir miskin menika mboten. Anang fakir menika nguwali bebandaning kadonyan. Ngicali utawi nguwali bebandaning duniawi. Bisa enggak? Artinya bukan seperti itu, bukan duniawi hanya sebagai pijakan. Ya, itu. Itu yang namanya. Kemudian sabar. Bagaimana sabar? Sabar itu mboten gersula lan pasrah dumateng Gusti. Anggen ngadepi pandemi Covid-19, kita harus sabar juga dan kita tawakal, kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti akan ada obatnya atau usadanya. Seperti itu. Mudah-mudahan tahun 2021 yang akan datang itu menjadi satu perubahan kehidupan. Dengan adanya Covid ini, pandemi Covid, sirna dan sirna. Allahumma amin. Kemudian tawakal itu gesang ingkang tansah gumantung dateng Gusti. Ya menika. Terus sepak terjangipun manungso itu karena Allah Ta'ala itu, bukan karena siapa-siapa. Kemudian ridho lilo legowo utawi ikhlas. Menawi sedaya menika saged tindakaken kanthi tumaneming kalbu, nun sewu zikiripun, ya zikiripun menika insya Allah badhe dumugi makrifatullah lah menika. Anes nggih, asale makrifatullah. Menika. Sumangga dipun lajengaken dawuh-dawuhipun saking Bapak Kiai Nurkolis. Nun, monggo. Terima kasih. Saya akan ulangi dari awal lagi. Kita nanti agama, budaya itu harus berjalan dengan mempunyai dua syarat, asimilasi dan toleransi. Yang agama apabila seseorang beragama, berarti orang itu mengikuti aturan-aturan dari Sang Pencipta. Aturan-aturan Sang Pencipta Tuhan yang Maha Esa kalau dalam agama Islam berarti orang Islam harus mengikuti perintah-perintah Allah yang sudah termaktub tertulis di dalam Al-Quran dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Maka bentuk asimilasinya antara orang Islam dan orang Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lainnya, tadi saya mengibaratkan satu kesatuan tapi masih tetap seperti kue lapis. Berlebur jadi satu namun tetap mempunyai warna yang berbeda. Itu akan indah. Kalau satu warna tok kurang indah. Makanya berwarna-warna insya Allah itu akan semakin indah dan semakin nikmat dirasa. Rasane niku penak. Seperti dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang Islam, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ketika dia dalam bermasyarakat dia akan selalu bersama. Saling bahu-membahu, saling bantu-membantu dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kita melakukan suatu budaya. Budaya yang tadi saya sebutkan adalah hasil atau boleh dikatakan budaya tadi saya katakan adalah budaya daya cipta manusia. Daya cipta manusia yang dijalankannya dan sudah menjadi tradisi dari itu pembicaraan, dari tulisan, juga dari tingkah laku. Itulah budaya.
Makanya mushaf Al-Quran itu bisa disebut budaya. Karena apa? Mushaf Al-Quran yang zaman Rasulullah hingga zaman sekarang itu adalah hasil karya cipta manusia. Namun walaupun itu tulisannya hasil karya cipta manusia, tapi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang itu ditulis pada zaman sekarang, yang sekarang kita dipermudah untuk membacanya Al-Quran. Coba seumpama Al-Quran itu wujud seperti zaman Rasulullah, bismillah tidak ada titiknya, sin tidak ada titiknya, antara jim ha kho itu sama aja, podo karo wong rukuk, kita tidak akan bisa membaca, tentu sulit untuk membacanya. Makanya di sini agama dan budaya tetap berasimilasi. Asimilasi antara agama juga asimilasi sesama agama juga harus berasimilasi, karena agama dan budaya itu harus berasimilasi. Kalau sesama agama berlebur seperti kopi dan gula, sesama agama. Tapi kalau di lain agama bersatu berlebur tetap masih dalam warna yang berbeda. Itu bedanya seperti itu. Maka karena Indonesia itu beragam budaya. Setelah kita bisa berasimilasi seperti itu, kita harus bisa bertoleransi. Bertoleransi dalam arti kita harus bisa memahami sesuatu yang dimiliki orang lain dengan kita tidak merasa keberatan, menahan untuk tidak merasa keberatan, menahan untuk mengikuti selagi itu adalah baik, dan kita menolak sesuatu apabila itu jelek. Itu namanya toleransi. Berarti toleransi ora sembarangan. Toleransi bukan sembarang. Ayo kita ada semacam ada adat istiadat yang tidak baik, ya harus kita jauhi. Karena agama dan budaya tidak akan bisa terpisahkan. Berarti kalau ada budaya yang melanggar salah satu dari hukum agama tertentu, wajib kita untuk memisahkannya. Berarti dia sudah tidak mempunyai agama, juga tidak mempunyai budaya yang pakem. Berarti itu ateis, orang yang tidak mempunyai agama. Dia merealisasikan, dia mempunyai pemikiran yang bebas, itu namanya ateis, tidak sesuai kalau di negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan.